Pernah kepikiran nggak sih, apa hubungannya sebatang pohon dengan salah satu kota pelabuhan terbesar di Indonesia? Nah, hari ini kita bakal mengungkap kisah yang mengejutkan di balik nama Semarang. Pohon asam dan sebuah kota metropolitan kayaknya nggak nyambung ya. Tapi ternyata kaitannya itu ada di sebuah nama yang udah bertahan ratusan tahun. Yuk kita bongkar bareng-bareng misterinya. Oke, buat ngerti nama Semarang, kita beneran harus balik ke akarnya. Dan ini secara harfiah loh, semuanya berawal dari dua kata sederhana dalam bahasa Jawa. Nah, ini dia jawabannya. Semarang itu ternyata gabungan dari dua kata Jawa, asem, yang ya artinya pohon asam, dan arang-arang, yang maksudnya jarang atau renggang. Sesederhana dan seindah itu kan? Jadi, coba deh bayangin gini. Ada seseorang lagi berdiri di sebuah bukit, ngeliatin pemandangan di mana pohon-pohon asam tumbuhnya tuh berjauhan. Nah, dari pengamatan yang kelihatannya sepele itu, sebuah nama kota besar lahir dan bertahan sampai hari ini. Tapi kan, sebuah nama nggak mungkin muncul gitu aja. Pasti ada seseorang di balik pengamatan itu. Jadi, siapa sih pangeran yang melihat pohon-pohon ini? Dan kenapa ceritanya jadi begitu melekat dalam sejarah? Nah, ini dia tokoh utama kita, Pangeran Made Pandan. Jadi di akhir abad ke-15, beliau ini diutus sama kerajaan Demak untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah perbukitan yang waktu itu namanya Pragota. Beliau nggak cuma datang buat berdakwah, tapi juga buat membangun fondasi sebuah komunitas baru di tanah yang subur ini. Jadi, perjalanannya dimulai di akhir abad ke-15. Pas sang pangeran tiba dan membuat pengamatan sederhana soal asem arang-arang itu. Pengamatan itulah yang menginspirasi nama Semarang untuk daerah yang ternyata makin subur. Warisannya akhirnya diresmikan pada tanggal 2 Mei 1547, tanggal yang sekarang kita kenal sebagai Hari Jadi Kota Semarang. Kepemimpinan ini pun berlanjut secara turun-temurun. Pangeran Made Pandan mengambil gelar Kiai Ageng Pandan Arang I. Tapi justru putranya lah, Pandan Arang II, yang benar-benar mengubah pemukiman ini jadi pusat pertumbuhan yang signifikan banget di wilayah itu. Tapi tunggu dulu. Kisah pohon asam dan pangeran dari abad ke-15 ini ternyata baru satu bab aja loh. Sejarah Semarang sebagai pusat maritim itu jauh lebih tua dari itu. Yuk kita putar waktu lebih jauh lagi ke belakang. Yap, kamu nggak salah lihat. Abad ke-7. Itu artinya 800 tahun sebelum Pangeran Made Pandan datang, lokasi ini tuh udah jadi pusat kegiatan yang super sibuk. Jauh sebelum bernama Semarang, tempat ini udah jadi gerbang maritim yang penting banget. Pada masa itu, wilayah ini dikenal sebagai Pragota, sebuah pelabuhan vital di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Rajanya Rakai Pikatan dari dinasti Shailendra ngelihat potensi strategisnya buat menghubungkan Jawa dengan Kerajaan Sriwijaya, raksasa maritim yang waktu itu menguasai jalur perdagangan di Sumatera. Oke, jadi gimana semua sejarah kuno ini membentuk Semarang yang kita kenal sekarang? Mari kita lihat bagaimana warisan sebagai kota pelabuhan ini ternyata nggak pernah pudar, malah terus berkembang sampai hari ini. Coba deh lihat kesinambungan ini. Dari Pragota di abad ke-7 sampai Semarang yang modern. Namanya boleh ganti, kapal-kapalnya mungkin kelihatan beda, tapi DNA-nya sebagai pusat maritim tetap sama. Dan warisan itu bukan cuma catatan sejarah ya. Peran kunonya sebagai pelabuhan gak pernah hilang. Sebaliknya, itu jadi jantung dari identitas dan ekonomi Semarang sampai detik ini. Wujud modern dari warisan ini adalah Pelabuhan Tanjung Emas. Sebagai satu-satunya pelabuhan di kota, tempat ini dilengkapi semua fasilitas canggih yang jadikannya pemain kunci dalam perdagangan maritim Indonesia. Dan yang jadi saksi bisu ada Mercusuar Willem III yang bersejarah dan berdiri kokoh jadi simbol abadi kota ini sejak tahun 1884. Sejarah panjang inilah yang mendefinisikan kota ini. Semangatnya tuh bisa dirangkum dalam satu ide, bahwa Semarang dulu dan sekarang adalah kota yang dibangun di atas fondasi pelabuhan dan perdagangan. Jadi, dari sebatang pohon asam sampai pelabuhan peti kemas yang sibuk, nama Semarang menyimpan perjalanan ribuan tahun. Ini jadi bikin kita mikir ya, kisah luar biasa apa lagi yang tersembunyi di balik nama-nama tempat yang kita anggap biasa setiap hari.